gue makin ribet gue makin suka. Wow, masokis ya Anda ya. Challenging ya. Kayak menantang, lo bosen gak sih? Tahu ya. Kita tuh Mecah nggak terlalu pakem bahwa skrip itu harus pakai struktur 8 sequence gitu ya gini. Enggak. Nanti Aris ngebaca dengan ini nggak jelas nih runutan logika ya. Kecurangan gue lo gue punya Aris. Harus casting anak ini Angga Yunanda. Dia bagus banget Tir di Sajen kalau nggak salah. Iya. Gimana Pak? Dia tuh bagus banget adegan kesurupannya. Angga kejang-kejang berusaha kayak kesurupan. Bagus kan, Dir, meyakinkan. Kayak pertama gue nggak tahu ya orang kesurupan gimana. Jadi lo belum ketika nulis DGB belum tahu siapa yang bakal meranin, terus prosesnya milih si Bima sama siapa nama karakter Zara lupa. Siapa ya? Dara Dara sama Bima gimana proses pemilihan cast? Jadi bayang-bayangin. Iya ini dia nih. Dara sama Bima. Kok gue malah inget Bimanya nggak inget Daranya ya? Nah, gimana proses pemilihannya mereka? Ya casting aja. Kalau awalnya sempat kayak versi Kevin Ardilova sama Rachel Amanda. Oke. Gitu. Itu ini nggak apa-apa nih disebutin nggak gini. apa-apa. Nggak maksud gue, tapi itu gue paham sih karena itu tuh kayak the very serious version gitu loh dari ceritanya. Terus kemudian akhirnya kita cari-cari lagi. Kemudian gue inget banget Papa Ros tuh ngotot banget Angga Yunanda. Jadi Angga itu kata Dir, kamu harus casting anak ini Angga Yunanda. Dia bagus banget Dir di Sajen kalau nggak salah. Iya. Gimana Pak? Dia tuh bagus banget adegan kesurupannya. Terus Papa Ros very convincing ya. Very convincing banget. Coba. Siapa waktu itu Arif Star Vision. Mana videonya, terus ditunjukin lah gue Angga kejang-kejang berusaha kayak kesurupan. Bagus kan, Dir, meyakinkan. Kayak pertama gue nggak tahu ya orang kesurupan gimana. Pak Parwes lagian mau meyakinkan Gina, kenapa ini kasih lihat adegan pas Angga kesurupan dan nggak ada adegan lain apa? Tapi gue gini, Pak Parwes itu seleranya adalah aktor-aktor yang nggak takut kelihatan jelek. Oke. Itu Pak Parwes banget. Bagi dia tuh ekspresi wajah yang paling honest itu kadang-kadang muka lu kan jelek kan. Betul. Sebagai seorang pemain. Nah di situ dia menunjukkan bahwa anaknya tuh punya kecintaan terhadap acting. Akhirnya gue casting lah Angga. Take 1, take 2 ada adegan sampai gue tuh ngerasain his Bima ketika ada satu adegan yang belum perfect. Itu adegan ketika dia nawarin kerang ke Dara. Iya. Yang Merkurius yang gue tuh warung itu. Warung makan itu, warung kaki lima. Bukan di situ, di yang depan yang ketika Daranya sudah hamil dia bawain kerang. Iya, yang depan pintu. Tapi hati-hati loh, kan ini mengandung Merkurius. Merkuri maksud kamu. Nah, itu Angga itu punya rasa genuine yang dia bisa tampilkan gitu di situ. Gue cuma split second deh. Gue tuh kalau ngasting gue suka sendiri gitu. Maksudnya kecuali casting director gue bener-bener bisa mengejar standar yang gue mau ketika ngasting, tapi gue lebih suka sendiri kalau ngasting. Nah di situ tuh akhirnya, gue tahu nih dia bisa. Lo tuh cuma bergantung sama split moment itu tuh. Kalau gue tuh yakin di situ. He's the one. Habis itu ya kemudian PR-nya memang masih panjang gitu. Kemudian kalau Zara kan udah pernah di Keluarga Cemara. Nah pas dia casting tuh awalnya tuh nggak oke, tapi bukan sama gue. Akhirnya gue recast lagi lah gitu. Udah deh. Jadi lah pasangan Dara Bima. Nyangka nggak bakal 2 jutaan penonton? Enggak. Dan gue ngerasa gue tuh paling males kalau dituntut. Kalau box office lo bakal box office terus kayak wait. Gila ya, gue gak kebayang lo Gin jadi lo, maksudnya beban film pertama, maksudnya lah. Kayak Cek Toko Sebelah itu bukan film pertama gue gitu. Dalam kasus lo tuh kayak seolah-olah Cek Toko Sebelah tuh film pertama lo, ngerti nggak? Kayak gue dapet Cek Toko Sebelah yang ya rame, terus dapat award segala macam, tapi itu bukan film pertama gitu. Lu tuh film pertama langsung udah box office, Piala Citra, bla bla bla. Itu
gimana ya bebannya maksudnya? Iya karena kan gue udah lama juga Nas di film Nas. Iya sih. Kayak bukan juga yang gimana. Tapi kan itu film pertama yang lu sutradarain, maksud gue ketika lu nyutradarain lagi beban itu kan kayak ada di pundak lu gitu loh Gin. Enggak juga sih. Enggak juga? Gue tuh paling gak suka punya di ekspektasiin orang. Lo ekspektasi A ke gue kasih B. Iya. Bukan ekspektasi orang aja, tapi maksudnya kitanya sendiri gitu kayak terbebani. Enggak, Nas. Ya? Gue tuh enak sih kalau bisa gitu. Gue tuh gak terbebani sama Enak ekspektasi orang, gue terbebani sama ekspektasi diri gue sendiri. Ekspektasi suami? Enggak juga gitu. Dia tuh tipikal yang ngedukung. Alhamdulillah gue kalau ditanya musuh terbesar diri gue sendiri gitu. Ekspektasi gue tuh kayak gue tuh kalau misalnya baca review, masa review gini doang gitu. Gini dong, lo harus lihat ini lagi nulisnya kayak gini, paragraf kayak gini. Gue tuh tipikal kayak gitu karena gue tuh ketika ngeliat karya gue tuh makanya gue bilang ketika apa yang gue paling puas dalam proses menulis dan menyutradarain, gue tuh draft 1 tuh udah gitu. Abis sisanya tuh kayak pasrah aja ya. Pasrah sama ya juga banyak juga momen-momen diri gue tuh very critical terhadap diri gue sendiri. Kadang-kadang ya itu yang nge-push diri gue. Nah ketika memang nggak nyaman gitu baca review, baca apa segala macam tuh pada akhirnya yang gue gelisahin adalah apa ya yang bisa gue ceritain di kemudian hari lagi gitu. Jadi ketika misalnya gue tuh masih penasaran sebenarnya kalau misalnya Cinta Pertama, Kedua, Ketiga seandainya gue punya waktu editing yang lebih panjang atau gue lebih banyak break ketika ngedit mungkin akan lebih lancar berceritanya. Atau misalnya ketika gue lebih matang mengonsepkannya dengan praproduksi segala macam mungkin akan lebih ini segala macam, tapi kan itu udah lewat ya. Tapi pada akhirnya yang paling bikin gue terus-menerus pengen bercerita dengan film tuh adalah ceritanya sih, bukan karena gue nggak peduli film gue mau ditonton berapa atau award atau segala macam, tapi cerita kebaruan di cerita dan berceritanya itu sih yang gue selalu kejar. Gitu. Cinta Pertama, Kedua, Ketiga something yang kita masuk ke film kedua lo ya. Ini something yang very personal karena ngebahas Alzheimer yang which is juga dari keadaan yang dialamin sama bokap lo. Awalnya dari situ kah? Iya juga, iya. Itu kayak dari orang tua gue, mertua gue. Jadi mertua gue... Oh, bokapnya Aris juga? Enggak, mertua gue itu adalah saudara tiri yang kemudian dinikahkan. Kayak menarik ya, kayak cinta tuh bisa tumbuh di mana-mana aja. I see. Mertua lo adalah saudara tiri yang dinikahkan. Sweet deh. Lucu juga ya. Gitu. Terus kalau bokap nyokap gue gitu soal Alzheimer dan kanker gitu. Nah, tapi yang paling menarik dari sebenarnya film Cinta Pertama, Kedua, Ketiga itu adalah gue ketemu psikolog gue, terus psikolog gue tuh bilang ketika ngomongin soal trauma, ngomongin soal kisah hidup lo, atau saat kita bercerita, sebenarnya ada yang kita perlu sadar dua hal. You own the story or the story own you. Jadi lo memiliki ceritanya atau ceritanya itu memiliki lo, tuh dua hal yang berbeda banget, Nas. Gimana tuh maksudnya? Misalnya kayak gini, ketika Dua Garis Biru atau misalnya Like and Share inilah, gue itu sudah paham keadaan diri gue, terus kemudian gue bercerita. Nah, di Cinta Pertama, Kedua, Ketiga, in a way gitu, gue tuh masih belum bisa berdamai dengan keadaan orang tua gue, terus hubungan gue dan lain-lain, terus tapi kemudian gue sudah bercerita. Nah itu ternyata ada efeknya gitu. The story owns you in that The story case. owns you. Jadi akhirnya ketika di titik-titik kayak naruh kamera, ngedirect segala macam tuh masih ada kebingungan untuk oke di mana nih gue harus menjadi penceritanya. Because kayak karena it's so close to me. I see. Tapi tuh besar banget sih, kayak harus ngelewatin. Gue tuh bersyukur sekali sama film Cinta Pertama, Kedua, Ketiga karena bener-bener proses bercerita yang wah gila, ternyata gue bisa sampai di titik itu ya, mencari di tengah sebuah cerita yang kelihatan jauh tapi begitu dekat sama diri lo gitu. Berat ya gini film itu ya? Berat. Mungkin juga ketika itu kan sebenarnya film yang tidak dirancang untuk COVID ya, cuma karena yang main adalah Slamet Raharjo, terus banyak orang-orang yang sepuh, gue nggak berani kalau misalnya nggak pakai masker. Akhirnya ditambahin lah satu layer dalam ceritanya. Nah ketika satu layer jadi banyak numpuk, terlalu banyak numpuk gitu. Mungkin harus dikurangin satu segala. Tapi but I like the script.
Jadi skenario tuh nggak pakai 8 sequence, tapi kayak punya karakter-karakter, terus kayak kita tuh ngejalin, punya masalah terus ngejalin satu terus mecah lagi, ngejalin Berarti satu lo tuh mecah lagi. nggak terlalu pakem bahwa skrip itu harus pakai struktur 8 sequence gitu ya gini? Enggak. Nanti Aris ngebaca dengan ini nggak jelas nih runutan lagi kayak kecurangan gue, gue punya Aris. Tapi nggak apa-apa, ada Arif maksud dari gue. anak kreator. Tapi lo seberapa, maksudnya lo believe bahwa struktur itu baku dan harus berstruktur atau lo harus paham dengan metode apa lo bercerita. Jadi nggak harus add sequence, nggak harus kayak yang per 15 menit gitu ya. Lo harus tahu establish ceritanya seperti apa. Misalnya kayak di Like and Share ini gue kebayang, ini karena ngomongin soal perspektif, jadi yang melihat dan dilihat Lisa dan Sarah tuh, gue bayangin cerita tuh kayak gini. Gantian dan merge satu sama lain. Kalau ini film ditonton dari belakang bisa jadi flashback yang menarik, kalau dari depan ya kayak sekarang ini kayak gitulah. Kayak lucu, seru main-main. Kalau gagal ya udah, tapi masih gue masih berusaha untuk, kalau soal struktur ya, masih merasa bukannya nggak mau ngelepas dari struktur, cuman justru malah gue ngerasa itu bukan pengikat, malah justru jadi alat bantu yang efektif sebenarnya ya, struktur itu ya. Gue setuju. Tapi maksudnya struktur itu kan nggak harus satu cara, ada banyak cara. Setiap tulisan pasti ada strukturnya, Nes. Iya. Gitu. Tinggal gimana caranya aja. Mungkin kalau bicara Cinta Pertama Kedua Ketiga tadi soal berat tadi, mungkin perkara momentum juga kali ya, Gin. Maksudnya itu kan tayang di akhir 2021 ya. Di saat orang moodnya belum kayak sekarang ini gitu. Maksudnya dikasih film yang berat, yang drama gitu, mungkin juga kayak aduh ini sekeliling ada banyak banget hal yang bikin gue stres, kalau gue ke bioskop harus drama lagi kayaknya males gak sih gitu mungkin ya. Bisa momen jadi. Kali ya. Ya tapi kayak album foto, nanti lo datengin lagi filmnya, gue mengerti. Udah kayak udah tua gitu, atau lagi film, gue mengerti. Butuh wisdom of old age. Oke, tadi ngomongin Like and Share tadi, gue nggak nyangka bahwa lo akan mengambil pendekatan sedrastis itu secara leap-nya ya, Gin. Maksudnya kan Cinta Pertama Kedua Ketiga secara visual sama Dua Garis Biru, menurut gua treatment gambarnya tidak drastis perbedaannya gitu. Lo masih pakai approach-nya humble, grounded gitu loh, deket. Kalau ini kan lo udah mulai berani main yang lebih flashy, lebih stylish gitu. Itu memang lo rancang dari sejak lo nulis, ini kayaknya gua pas nulis skrip udah kebayang nih kalau ceritanya kayak gini, ini kayaknya approach visualnya harus beda banget nih, kayak gitu gak sih? Justru yang pertama kali muncul di film, ketika lo nanti mungkin bisa dibagi gitu ya skenario-nya, justru pendekatan suara, pendekatan editing dan suara dulu kalau misalnya secara skenario. Editing dan suara justru itu. Terus kemudian habis itu barulah gue masuk ke, biasa kalau gue bikin film itu punya kayak bikin presentasi panjang gitu loh, apa yang gue mau bikin dan lain-lain gitu. Buat ke kru maksudnya, buat ke kru, ya. terus sekitar kayak, terus dengan banyak foto ini tuh segala macam. Terus habis itu ngobrol sama Dita Gambiro, production design, ngomongin bahwa muncullah Dita soal ada sebuah lukisan, terus kemudian ngomongin soal tekstur, karena ini ngomongin soal pengalaman panca indera. Terus habis itu barulah ngobrol sama Deska gitu, dan ada Ame juga sebagai co-produsernya. Deska Binarso DOP ya. Jadi ya udah gitulah, dari situ terus berkembang hingga sekarang ini. Gitu. Kenapa suara gitu? Karena SMR kan, karena si ceritanya soal SMR. Gue pengen kayak ini benar-benar film yang story told by picture, dan kemudian cuttingnya lebih cepat, kemudian dengan efek suara yang bikin flow semuanya clear gitu. Efek suara itu berpengaruh pada saat lo mengeksekusi pengambilan soundtrack lapangan enggak juga ya? Lebih ke sound design di pose. Sound design sama tapi mempengaruhi shot transisi apa yang akan gue ambil, momen apa yang gue ambil gitu. Dan tadi karena lo bilang pengennya editingnya lebih cepat, berarti itu pengaruh ke treatment shot juga. Treatment shot tuh kayak ini jumlahnya tuh kayak sekitar 90-an kali ya. Apanya? Ininya halaman skenario nya 90-100 san, terus tapi
jumlah scene-nya tuh kayak 100 berapa, 20 berapa. Banyak montas. Kayak kayak gue kayak pura-pura bodo amat gitu. Gue kadang gitu gue udah suka curang deh. Kayak ini padahal pas di breakdown sama Rambat Astrada gue kayak anjing banyak banget. Terus Rambat berharap mana bisa diomit ya, mana bisa diomit. Diomit tuh dibuang gitu. Diomit biasanya Astrada paling cinta kata itu. Tapi ini juga ya gue lebih disiplin omit di awal-awal pas syuting nggak terlalu. Proses kreatifnya beda nggak sama 2 film sebelumnya? Ini mungkin jauh lebih matang. Terus kemudian gue ketemu sama partner-partner yang ketika gue ngobrol sama mereka, ekspektasi gue adalah rekan kerja yang punya accountability, jadi punya rasa tanggung jawab terhadap profesi mereka. Gue bilang kayak gitu. Jadi gue tuh ternyata setelah gue mengenal diri gue sebagai sutradara, gue tuh cocok sama para kru yang bisa ngomongin konsep, rekan kerja yang bisa ngomongin konsep, dan rekan kerja yang punya opini gitu. Jadi nggak cuma nurut apa kata gue. Itu tuh penting banget sih. Tapi kalau opininya keras, pasti butuh energi juga buat menjembatani jalan tengahnya nggak sih? Opininya keras tergantung gitu. Misalnya kayak opininya keras tapi bisa disampaikan dengan clear, kenapa? Itu tuh kita bisa berargumen, memetakan argumennya dengan clear, dengan jelas gitu. Kalau misalnya opininya keras aja, berarti kan buang-buang waktu kan, ya keluar aja. Buang energi gitu. Berarti nggak pinter. No komen lah, ntar ada yang ini ngomongin gue ya. Enggak, gue masa tuh kayak gak gini. Jadi tuh kadang-kadang tuh maksudnya ini kan dan ini dinamika baru karena juga lebih banyak yang sebaya gitu, Nes. Kali ini, lebih ini. Jadi kayak mungkin referensi lebih nyambung, terus kemudian kegilaan juga lebih nyambung, terus eksperimennya juga lebih nyambung gitu. Misalnya kayak kita tuh pakai aspek rasio 3:2 tuh. Jadi si Deska. Bukan 3:4 ya gini? Bukan, 3:2. Jadi 3:2 itu adalah aspek rasio yang muncul karena digital fotografi. Jadi bukan 4:3. Bukan 4:3 ya? Ya 3:2. Nah pas 3:2 si Deska, karena kan gue ada beberapa, salah satunya mungkin karena ada beberapa referensi gue tuh yang dari fotografer gitu. Nah 3:2 tuh emang banyak digunakan di fotografi, bukan di filmmaking. Nah 3:2 tuh Deska, gimana kalau 3:2, keren loh gini segala macam. Iya sih Des, tapi 1:185 aja dulu di OP gue Bang Ucok bisa, lo yakin Papa harus mau ngasih 2 garis biru 1:185? Ya coba aja tanya gitu. Nah terus gue nggak mau push my luck kan di sini. Akhirnya kita selama syuting itu dengan sebenarnya kita berdua diam-diam punya kesadaran bahwa framing lu udah dibikin 3:2 dan juga bisa 1:185. Jadi pas ngedit kita masih normal, pas grading ada plot twist. Halo Pak Barwes. Ini buat teman-teman ngomongin aspek rasio ya. Jadi 1:185, 3:2. Jadi ada yang gede banget, lebar. Kalau film tuh kan biasanya 1:235 ya, kayak Cek Toko Sebelah tuh 1:235. 2 garis biru lebih pack, lebih gini gitu, lebih pack, 1:85. tapi ruang atas bawahnya tuh lebih besar. Jadi kalau misalnya ekspresi wajah tuh bisa lebih kelihatan. Nah, kenapa 3:2? 3:2 itu karena kita tuh pengen menunjukkan, karena ini ngomongin perspektif, Lisa sama Sarah tuh selalu di tengah, lebih jelas di tengahnya, dan jelas kelihatan hubungan antara karakter sama ruangan di sekitarnya. Jadi setnya dia tuh kelihatan tuh, set dia di sekolah, di rumah dan lainnya tuh isi penuh. Orang tuh bisa ngeliat, tapi satu sisi karena kita akan nonton di layar yang lebar, kelihatan tuh mereka itu tuh kelihatan dualisme antara mereka hidupnya penuh tekstur, lebar gitu, tapi juga terhimpit kayak gitu. Nah, akhirnya kita pakai 3:2. Pernah ada film Indonesia lately 3:2 untuk bioskop? Mungkin kayak nggak ada deh. 4:3 dulu City, filmnya Edi 4:3 tuh City ya? Itu juga kan Justice League yang hitam putih kan 4:3 juga deh. Itu Paparas, oh iya kayak Justice League ya Pak, kayak Justice League. 3:2 lebih lebar kan daripada 4:3. Betul. 4:3 lebih ekstrim lagi ya? Yes.
Gitu. Menarik. Kenapa bisa milih Deska Binarso sebagai DOP? Deska yang belum pernah megang film ya? Ini film pertamanya Deska ya? Iya, Gue kenal Deska dari zaman-zaman bikin klip sama bikin video Angga klip many ya. years ago. Jadi Deska itu temennya Dita Gambiro. Jadi Dita, kapan nih kita? Oh, gue dulu. Positif pokoknya. Gue terakhir ngoling Dita, nggak bisa aku udah sama Mbak Gina. Hah? Jadi si Deska emang sepupunya temen gue sama Ame, terus kemudian emang gue udah follow dia dari Instagram awal-awal, udah ngikutin dia secara visual juga. Tapi ketika ngobrol-ngobrol siapa ya di OP gitu, ngobrol sama Dita, akhirnya ya udah nih kesebut nama Deska gitu. Gue buka websitenya, ada gue suka dari Deska tuh rawness-nya gitu loh, Des. Kayak masih mau eksplorasi mentah, ada energi gitu di framing-framingnya. Terus ya udah ngobrol sama Deska, cocok. Hari ini ngirim skenario, besoknya dia udah ngasih presentasi gitu. Terus ya udah. Terus Deska gitu kan anaknya ngehe-ngehe gitu kayak oke, lucu nih gitu. Emang filmnya lucu? Apa? Filmnya nggak lucu? Filmnya lucu. Loh, tapi kan bikin filmnya harus tetap menyenangkan, makan-makan, harus tetap bercanda-bercanda, ya? harus tetap fun. Oke. Apalagi nih kalau ngomongin like and share ini, kan karena ngomongin soal, gue tuh berusaha menaruh kamera di balik selimut para karakternya. Maksudnya gimana? Kayak bener-bener apa yang the intimate moment of being a teen girl gitu. Dan terutama eksplorasi seksualitas dan sensualitas mereka gitu. Jadi salah satunya adalah untuk pertama kalinya tuh punya ini sih adegan seks yang cukup banyak gitu. Deg-degan. Gue yang deg-degan kalau ngomong sama lo. jadi adegan seksnya tuh sekitar 5-6 titik lah gitu. Belum ada juga masturbasi dan lain-lain gitu. Nah, dan akhirnya kita bikin kayak jadi kita memperlakukan adegan seks gini, koreografinya seperti adegan action. Kalau adegan action kan kenapa kita harus berhati-hati biar nggak ada yang terluka kan. Betul. Nah, terus dan sempat juga gitu ngobrol sama beberapa artis, teman aktor gitu, kalau kadang-kadang tuh adegan film yang intim di film Indonesia tuh suka ya udah segitunya aja dianggap gampang gitu, dan akhirnya membuat terluka tapi mental. Iya. Nah itu kan yang nggak nyaman. Akhirnya ya itulah yang kami lakukan gitu dengan ada stunnya dulu. Jadi stunnya tuh gue bikin koreografi sama mereka dulu. Dari stun gitu, kemudian ada Deska masuk, dan itu kenapa penting banget punya DOP yang punya pemahaman yang sama dan point of view sama terhadap kesetaraan, terhadap rasa hormat terhadap manusia lain tuh di situ gitu. Jadi akhirnya Deska masuk, kamera dan lain-lain, udah jelas nih ada storyboard dan ada video boardnya, kita tunjukin ke pemain masuk latihan beberapa kali. Nah, latihan itu tuh ada juga intimacy coach, jadi acting coach gue, si Rum, itu juga karena dia kuliah di luar negeri juga paham tuh cara intimacy scene bekerja tuh seperti apa. Ada pra-nya dulu latihannya, ada sebelum mereka melakukan adegan, ada momen untuk tahu konsen itu seperti apa dan sebagainya, baru kemudian syuting di hari H. Gitu. Berarti lo create koreografi adegan seksnya itu tidak melibatkan talentnya, artinya maksud gue kayak lo nggak apa-apa nggak kayak gini gitu, lo udah bikin dulu apa di kepala gue dari storyboard. Abis storyboard baru bikin koreografi sama stunnya. Nah itu kan berarti belum dengan persetujuan talentnya kan? Nah iya, kemudian setelah itu baru. Tapi oke aja mereka. Gue bersyukur banget kayak punya aktor-aktor yang profesional yang mau all out, ya Arawinda, Aurora, Aulia Sarah, Jerome tuh benar-benar brilian sih mereka. Dan mungkin mereka percaya juga lah sama lo, sama semua kru yang mengerjakan gitu. Berarti treatmentnya tuh harus yang kayak minimum kru kayak gitu-gitu. Minimum kru yang kayak gitu. Belum pernah. Ya nanti kan. Aduh, kalau seks nggak usah dijadiin adegan lah, itu biar dilakukan aja lah kalau jadi adegan. Kenapa Nes? Kenapa apa? Kita wawancara Ernest ya? Enggak, belum ada kebutuhannya aja, Gin. Tapi lo pengen eksplorasi sesuatu nggak, Nes? Maksudnya kan lo
cerita-cerita lo tuh apa ya, begitu hangat monoton. gitu, nggak monoton dong gitu, heartwarming gitu rasanya gitu. Maksudnya pengen explore tuh maksudnya Masa pengen explore ke sisi Ernest yang lain nggak? genre gitu. Entah genre, entah cerita yang lebih unsettling gitu rasanya. Kalau gitu. unsettling, I don't think so sih. Karena kalau gue sebagai penonton, gue senengnya keluar dari bioskop tuh happy. So I would like to give the same to feeling to my audience gitu. Iya sih, gue kalau nonton film tuh kayak, gue apa aja sih, gue ambat. Tapi kalau pengen sih Gin, kayak horor tuh gimana ya, action tuh gimana ya, Ayo dong, penasaran Nes, tau. bikin. Teknis. Kenapa teknis? Tuntutannya lebih tinggi, harus mempersiapkan diri Iya, dulu. bisa siapin aja, Nes. Nah, gue gitu kadang-kadang yang gue mikir ya, kayak in a way kayak misalnya bikin horor atau bikin action gitu. Iya ntar lu ini dulu butuh. Tapi sebenarnya kalau lu nggak lakukan, lu nggak akan pernah lakukan juga. Ngerti nggak? Lu kayak lu harus nyemplung gitu. Lu mau belajar dengan cara apa coba? Lu mau baca sebanyak mungkin buku juga nggak akan berani-berani juga. Gue pikir gue overthinking, ternyata Ernest juga. Sama juga. Lu bikin horor? Gue pengen banget bikin Serius? horor. Gue pengen banget. Gue tuh pengen merasakan semua genre gitu loh. Pengen tahu. Iya. Hidup tuh cuma sekali, Nes. Nah, kok ke situ? iya, maksudnya kapan lo harus nyobain gitu. Enggak, mungkin karena gue belum ya gini loh, gue tuh ngelihat kayak gue ngelihat Timo gitu ya, gue ngelihat film yang di belakang lu tuh kayak harus gini ya, berarti harus selevel ini gitu, kayak aduh gila ya gimana ngejarnya gitu tuh lu kayak. Yaelah, please deh. Bo, ini bukan so humble, emang wow keren banget, gimana cara bikinnya gitu loh. Ya dipelajarin aja. Nah itu masalahnya, ternyata kayaknya belajarnya emang harus nyebur, harus pelan-pelan dilakukan gitu, mau nggak mau. Jadi teman-teman, kita kayak sekitar 3 tahun lagi bakal ada 2 sampai 3 tahun lagi nih. Film action atau horor dari Ernest Prakasa gitu ya. 2 atau 3 nih, gue kasih pilihan. Lo jadi disandera gue. Lu aja lah sekarang sebagai penutup. Udah ada next movie, berarti udah ada. Ya, udah ada beberapa cerita, tinggal ditunjuk aja yang mana yang mau digarap. Kayak beda-beda genre-nya, jadi gue penasaran. Ada yang udah lebih ekstrim nggak bedanya? Maksudnya beneran ke horor atau ke action atau ke... Kayak ada deh. Oh ya? Oh wow, belum boleh kasih bocoran ya? Belum juga jadi sinopsisnya. Sinopsis udah ada, tapi gue sekarang ketika jadi sutradara agak lebih susah nulis skenario, Nes. Kenapa tuh? Karena secara kalau dulu kan kalau nulis skenario ya udah nulis aja, nanti secara pengadeganan visual itu tuh udah milik sutradara dong. Lo yang pikirin deh, gue nggak mau tahu gitu. Nah kalau misalnya sutradara tuh lo tuh kayak gue tuh butuh sekali ternyata pemicu visualnya. Visual seperti apa atau rasa seperti apa yang mau gue capai. Satu momen itu aja tuh bisa membuat satu skenario gitu. Oh, gue kira kayak gue, kalau kayak gue tuh kayak pas nulis, aduh ini syutingnya ribet, jangan begini deh, ada gitu. Ya ampun, serius, gue makin ribet gue makin suka. Wow, masokis ya Anda ya. Ngapain masokis? Challenging ya. Kayak menantang, lo bosen gak sih? Tahu ya. Kan gue juga kayak perlu deh bikin film tuh kayak Ernest, kayak santai gitu, chill. Bikin film tuh tapi susah. enak gak sih, Ernest? Apa? Berdua ngedirect kamu Merah? Enak karena saling mengisi kali ya. Karena perspektif, nanti mungkin kalau orang nonton Cek Toko Sebelah kan ngerasa ini film cewek banget gitu soulnya, karena perspektifnya sangat menyeimbangkan lah. Kalau nonton film-film Cek gak usah Jojo deh, Cek Toko Sebelah pertama tuh kan sangat ya cowok banget gitu. Dari ya dengan jadi lebih ada perimbangan lah gitu. Gitu. Dan ya banyak berantemnya juga, Gin. Ya gue gak kebayang sih. Tapi berantem positif kayak yang tadi lu bilang, selama lu percaya bahwa opini satu sama lain itu ya for the sake of the movie, jadi berargumen tuh biasa gitu. Kayak kalau di teaser kan ada, itu di teaser apa kayaknya di trailer deh. Pokoknya adalah satu scene Asti lagi nangis gitu. Terus Dion tuh berusaha menenangkan kan. Terus gue bikin skripnya tuh udah gitu. Terus kata sih, nggak bisa dong kalau istrinya mau sedih, kenapa harus disuruh udah, biarin aja. Suaminya nggak boleh nyuruh udahan. Aduh gitu.
Yang kayak gitu-gitu, Gin. Maksudnya, biarin dia menikmati. Dia lagi venting, kenapa harus disuruh udahan sih? Biarin aja kayak gitu-gitu loh. Kayak. Sebagai orang yang suruh, udah. Oke, gua akan belajar. Congrats lah buat semua perjalanan lo sampai hari ini. Ditunggu banget kalau lo akan melakukan eksplorasi-eksplorasi yang gimana gitu ya. Kita juga menunggu Ernest ya. Oke, enggak dong, kan lu narsumnya, jadi lu yang terbebani untuk segera melakukan terobosan-terobosan. Kalau lu jelas, Nes, Kenapa? ada deadline 2 atau 3 tahun lagi. Oh, deadline dari lu? Anda investor bukan, produser bukan, kok ngasih saya deadline gitu loh. Butuh investor sebentar. Aduh, teman-teman, terima kasih sudah Terima kasih, menyimak Ernest. Inframe bersama Gina Esnur. Jangan lupa Terima kasih. tonton terus Inframe, bincang-bincang bersama para pelaku sinema. Sampai jumpa di episode berikutnya. Dadah! Dah.